Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan ketika kita masih diperhatikan oleh orang lain dan orang lain masih peduli kepada kehidupan kita. Dan orang-orang itu umumnya adalah keluarga kita. Saudara, mari kita syukuri jikalau kita masih mempunyai keluarga. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Di tengah-tengah kesibukan kita atau rutinitas kita, di dalam aktivitas kita atau pekerjaan kita, ada hal-hal yang seringkali kita anggap sepi atau kita abaikan atau kita kurang memberikan waktu atau kepedulian. Di antaranya mungkin itu adalah Tuhan kita. Mungkin juga itu adalah anggota keluarga kita. Saudara, seringkali hal-hal seperti ini yang kita abaikan dalam hidup kita juga termasuk lingkungan di mana kita berada. Saudara, bukankah semuanya itu adalah berkat yang memberkati kehidupan kita, namun seringkali kita abaikan dalam hidup kita. Saudara, mari kita membaca firman Tuhan dari Kejadian pasal yang ke-14. Pada zaman Amrafel, Raja Sinear, Ariok, Raja Elasar, Kedor Laomer, Raja Elam, dan Tidial, Raja Goyim, terjadilah bahwa raja-raja ini berperang melawan Bera, Raja Sodom, Birsha, Raja Gomora, Shinab, Raja Atma, Shemeber, Raja Seboim, dan Raja Negeri Bela, yakni Negeri Soar. Raja-raja yang disebut terakhir ini semuanya bersekutu dan datang ke lembah Sidim, yakni Laut Asin. 12 tahun lamanya mereka takluk kepada Kedor Laomer, tetapi dalam tahun yang ke-13 mereka memberontak. Dalam tahun yang ke-14, datanglah Kedor Laomer serta raja-raja yang bersama-sama dengan dia, lalu mereka mengalahkan orang Refaim di Ashiterot, Karnaim, orang Susim di Ham, orang Emim di Syawe Kiryataim, dan orang Hori di pegunungan mereka yang bernama Seir sampai ke El Paran di tepi padang gurun. Sesudah itu baliklah mereka dan sampai ke En Mispat, yakni Kades, dan mengalahkan seluruh daerah orang Amalek dan juga orang Amori yang diam di Haseson Tamar. Lalu keluarlah Raja Negeri Sodom, Raja Negeri Gomora, Raja Negeri Atma, Raja Negeri Zeboim, dan Raja Negeri Bela, yakni Negeri Soar, dan mengatur barisan perangnya melawan mereka di lembah Sidim. Melawan Kedor Laomer, Raja Elam, Tidial, Raja Goyim, Amrafel, Raja Sinear, dan Ariok, Raja Elasar, 4 raja melawan 5. Di lembah Sidim itu, mana-mana ada sumur aspal. Ketika Raja Sodom dan Raja Gomora melarikan diri, jatuhlah mereka ke dalamnya, dan orang-orang yang masih tinggal hidup melarikan diri ke pegunungan. Segala harta benda Sodom dan Gomora beserta segala bahan makanan dirampas musuh. Lalu mereka pergi. Juga Lot, anak saudaranya Abram, beserta harta bendanya, dibawa musuh, lalu mereka pergi, sebab Lot itu diam di Sodom. Kemudian datanglah seorang pelarian dan menceritakan hal ini kepada Abram, orang Ibrani itu, yang tinggal dekat pohon-pohon tarbantin kepunyaan Mamre, orang Amori itu, saudara Eskol dan Aner, yakni teman-teman sekutu Abram. Ketika Abram mendengar bahwa anak saudaranya tertawan, maka dikerahkannya lah orang-orangnya yang terlatih, yakni mereka yang lahir di rumahnya, 318 orang banyaknya, lalu mengejar musuh sampai ke Dan. Dan pada waktu malam, berbagilah mereka, ia dan hamba-hambanya itu untuk melawan musuh. Mereka mengalahkan dan mengejar musuh sampai ke Hoba di sebelah utara Damsik. Dibawanyalah kembali segala harta benda itu, juga Lot anak saudaranya itu, serta harta bendanya dibawanya kembali. Demikian juga perempuan-perempuan dan orang-orangnya. Setelah Abram kembali dari mengalahkan Kedor Laomer dan para raja yang bersama-sama dengan dia, maka keluarlah Raja Edom, menyongsong dia di lembah Syawe, yakni lembah raja.
Melkisedek Raja Salem membawa roti dan anggur, ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abram, katanya, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi, dan terpujilah Allah yang maha tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Berkatalah Raja Sodom itu kepada Abram, berikanlah kepadaku orang-orang itu dan ambillah untukmu harta benda itu. Tetapi kata Abram kepada Raja negeri Sodom itu, aku bersumpah demi Tuhan Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi, aku tidak akan mengambil apa-apa dari kepunyaanmu itu, sepotong benang atau tali kasut pun tidak, supaya engkau jangan dapat berkata, aku telah membuat Abram menjadi kaya. Kalau aku, jangan sekali-kali. Hanya apa yang telah dimakan oleh bujang-bujang ini dan juga bagian orang-orang yang pergi bersama-sama dengan aku, yakni Aner, Eskol, dan Mamre, biarlah mereka itu mengambil bagiannya masing-masing. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kisah yang kita baca hari ini adalah kisah bagaimana Sodom dan Gomora ditaklukkan oleh Kedorlaomer dengan koalisinya, di mana seluruh harta benda Sodom dan Gomora termasuk penduduknya, semua dijarah dan ditawan. Ketika berita ini disampaikan kepada Abram, karena Lot pun dan keluarga termasuk yang ditawan, maka Abram mengumpulkan pasukannya sebanyak 318 orang dan menyelamatkan Lot dan keluarganya dari penjarahan dari Kedorlaomer dan sekutunya. Saudara-saudara, apakah yang bisa kita dapatkan pesan firman Tuhan hari ini dari apa yang kita baca? Yang pertama-tama, saudara-saudara, firman Tuhan ingin mengingatkan kepada kita, apa yang terjadi dengan lingkungan kita dapat terjadi kepada kita, meskipun kita adalah orang percaya. Saudara, seringkali kita berpikir hidup kita adalah hidup kita. Hidup orang lain adalah hidup orang lain. Kadang-kadang kita tidak terlalu mempedulikan lingkungan kita. Atau kita tidak terlalu mempedulikan kota kita. Namun firman Tuhan hari ini mengingatkan apa yang terjadi dengan lingkungan kita. Itu pun bisa terjadi dalam kehidupan kita. Bukankah ini yang terjadi kepada Lot dan keluarga? Lot dan keluarga tinggal di Sodom. Apa yang terjadi kepada kota Sodom, maka mereka pun mengalaminya. Ketika kota Sodom diserang oleh Kedorlaomer dan sekutunya, lalu menjarah harta bendanya, harta benda Lot dan keluarga juga dijarah. Ketika mereka menawan penduduk kota Sodom, maka Lot dan keluarga pun ditawan oleh Kedorlaomer. Di sini Tuhan mengingatkan kepada kita, pentingnya kita sebagai orang percaya menjadi berkat di tengah-tengah lingkungan kita. Bagaimana kita bisa mendoakan, memberikan damai sejahtera bagi lingkungan dan kota kita. Sehingga dengan demikian, ketika kota kita sejahtera, kita pun sebagai orang percaya turut sejahtera. Itulah Tuhan katakan kepada bangsa Israel yang berada di pembuangan Babel melalui Nabi Yeremia, supaya mereka sungguh-sungguh memperhatikan akan kebahagiaan daripada kota di mana mereka tinggal. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, betapapun sibuknya kita, mari kita mendoakan kota kita, dan kita mulai belajar menjadi berkat bagi lingkungan kita. Yang kedua, satu hal yang sangat penting hari ini yang Tuhan ingatkan kepada kita, bahwa sanak famili merupakan berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara, bukankah seringkali yang kurang mendapat prioritas dalam hidup kita, di dalam segala kesibukan kita adalah sanak famili atau keluarga kita? Padahal saudara, mereka adalah orang-orang yang sangat dekat dengan kita. Namun mereka juga yang harus seringkali mengalah karena kesibukan kita. Saudara, hari ini kita belajar satu hal. Siapakah yang peduli kepada kehidupan Lot dan keluarganya?
Tidak ada, saudara. Tetapi Abram, ketika dia tahu bahwa keponakannya, Lot dan keluarga ini, tertawan, maka Abram, dia mengumpulkan pasukannya dan menyelamatkan Lot dan keluarganya. Saudara-saudara, Abram itu adalah paman daripada Lot. Itulah sanak famili daripada Lot. Saudara-saudara, sanak famili merupakan bagian penting dalam hidup kita. Ketika orang-orang tidak mempedulikan hidup kita, kita masih mempunyai keluarga, kita masih mempunyai sanak famili. Demikian juga kita sebagai anggota keluarga, kita sebagai sanak famili dari sanak famili kita. Marilah kita juga menjadi orang-orang yang peduli dengan anggota keluarga kita. Mengasihi mereka, mengerti segala keperluan mereka, dan peduli atas hidup mereka. Karena keluarga itu dibentuk oleh Tuhan, supaya kita bisa bertumbuh, kita memperoleh sukacita di dalam keluarga kita. Jadilah berkat di tengah-tengah keluargamu, pedulilah kepada keluargamu. Yang ketiga, bagian firman Tuhan ini memberitahukan kepada kita, berkat itu berasal daripada Tuhan. Dan marilah kita meninggikan nama Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan. Saudara, ketika Abraham melepaskan Lot dan keluarganya, Abraham termasuk mengalahkan Kedorlaomer dan sekutunya, dan mengembalikan seluruh harta benda yang diambil oleh Kedorlaomer dari Sodom. Ketika Abraham kembali, maka Abraham berjumpa dengan Melkisedek, yaitu Raja Salem. Dia imam dari Allah yang Maha Tinggi. Dan jadi berkati oleh imam tersebut. Dan Abraham sebagai rasa hormat kepada Tuhan, maka dia mengembalikan 1/10 dari harta miliknya. Saudara, ini tanda penghormatan kepada Tuhan. Tetapi ketika Raja Sodom mengatakan, seluruh orang-orang Sodom dikembalikan, tapi harta benda silakan diambil oleh Abraham. Abraham tidak mau ambil, karena dia tidak mau Sodom mencuri kemuliaan Tuhan. Karena Abraham tahu, berkat berasal daripada Tuhan. Saudara-saudara, mari kita memperhitungkan berkat Tuhan dengan rasa syukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu sekali lagi meneguhkan hati kami, supaya kami lebih peduli kepada lingkungan kami. Kami jadi berkat bagi mereka, dan kami bersyukur kepadamu. Tuhan, kami serahkan hidup kami kepada Tuhan. Berikan kami kekuatan di tengah-tengah dunia ini, supaya kami sungguh-sungguh ya Tuhan, boleh menjadi orang-orang yang bersyukur kepada Tuhan, untuk segala kebaikan Tuhan. Sehingga kami boleh menjadi berkat bagi orang banyak. Kami serahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.